Oh, ada yang mengguncangkan dunia di mobil listrik. Apa tuh? Di booth sebelahnya yaitu Honda. Akhirnya, apakah itu untuk menjegal yang saingannya Vietnam itu? Iya. Karena ada warna baru? Ya, yang Vietnam warnanya malah bagus-bagus. Ya, kemana nih? Salah. Sini dong, Nah, lihatnya. halo. Halo sahabat Toto, balik lagi bareng gua Deas dan Nabil Di Otopod. Ya, akhirnya Otopod episode 16 ya ini. Ya, episode nggak tahu yang berapa ini sebenarnya. Tapi kita spesial banget hari ini, spesial. Tempatnya spesial banget. Ini adalah tempat yang baru sekali. Betul. Karena kita ada di IMS 2025, booth-nya Auto Project di Hall C1 Pahmi Village. Kalau Betul. kalian datang sini, datang aja. Iya. Terima kasih untuk kalian yang udah datang ke sini juga. Itu bisa belanja-belanja juga nih. Tapi kita nggak akan bahas soal booth-nya Auto Project doang. Ya, benar. Kita mau bahas IIMS 2025 itu seperti apa? Betul. Seperti apa sih Mas Nabil? Kita udah keliling berapa hari ya? Udah mau seminggu ya berarti ya? Iya, ini udah dari hari Kamis yang Lalu. minggu lalu ya. Iya. Sampai sekarang nih. Kita udah seminggu lah. betul. Tunggu di sini. Motor-motor di sini udah Iya. seminggu. Banyak banget mobil-mobil baru, Iya. Mobil barunya brand-brand baru. brand baru. Ada brand baru. Satu doang. Ya itu. Gili kan? Bukan. Yang apa? Yang Alphard Mini. Oh. Horny. Iya, itu. Horny. Wih, ngawur. Honri. Honri. Ya, Honri. Ya, Honri. Merek China Alphard Mini. Ya, mobil listrik. Mobil listrik Honri Boma. Boma. Itu bisa jadi pilihan Kayak itu kalian. ya. Kayak supermarket yang di Bandung. Borma itu. Oh, iya, itu. Hanya di Borma. Nah, itu. Nah. Dan ada lagi Finfast V3. Wah, V3. itu. Primadona. Wah, gitu. Gokil sih. Primadona Finfast itu. Itu bakal, menurut gue ya, kemarin kita udah nyoba. Nonton videonya di sini. Iya, nanti nonton videonya. Itu akhirnya gue bisa ngerasain mobil kecil. Iya. Akhirnya bisa Akhirnya. nyoba K-Car. Iya. Nggak bisa disebut K-Car juga nggak sih? Enggak, itu Mobil ya, kecil aja. Mobil kecil. Mobil kecil. Karena gue pernah mau nyoba. Kalau sebagai penumpang bisa lah gue. Iya. Tapi kalau buat nyetir, kalau pas itu gue mau nyoba REV, nah, sebut ya udah saingannya REV, gue nggak bisa tuh. Ya. Tapi nih gue mau kasih klarifikasi. Maksud Mas Nabil nggak bisa nyetir bukan karena dia alergi. Bodoh. Tapi karena dia tingginya nggak normal. Iya. Dia tingginya 108 berapa? 8. 188. Lebih tinggi 11 cm daripada Om Fitra. Iya. Om Fitra kan 177. Iya. Dia 188. Betul. Di REV itu mentok kakinya. Setirnya sama kaki gua nggak bisa gerakin setir ya. Nempel. Kayak kalau kalian lagi naik sepedanya anak kecil. Ya, iya. Nempel Stangnya nempel. Di setang nempel Udah nggak ini. bisa ngapa-ngapain. Tapi di Finfast VF3 Nah itu Mas Nabil ini bisa nyetir dengan leluasa. bener banget. Nah, beralih dari Finfast. Ya, Ada mobil apa lagi, Mas? ada Tigo Cross. Tigo Cross, mobil SUV harga LCGC. Yes, itu. Keren juga rimanya. Mobil SUV harga LCGC, anjay. Ya, itu saingannya race. Saingannya Race, Rocky, Ya, ada WRV. Ignis, WRV betul. Iya benar. Itu harganya 200 jutaan. Itu yang gua agak mes, dia adasnya punya 15. Iya, adas komplit. Adas 15, airbagnya 6. Iya. Bayangin tuh airbagnya 6. Tapi kok harganya bisa 230 juta gitu Iya. maksudnya? Sangat tidak masuk akal
Itu apakah harga pas launching IMS doang? Tapi kalau ya Cherry biasanya harganya murah-murah sih. Iya, dari Omoda 5 Iya. dia ngegoncangin HRV. Iya, Omoda E5, Omoda 5, Tigo 8, Tigo 8. goncang si RV. Iya, makanya harganya tuh wah gokil-gokil sih. Iya, kenapa ya Cherry bisa murah? Iya, karena brand China kali ya. Emang apa ya? Kekuatannya tuh emang di harga kan. Mereka bisa ngasih harga yang seminim mungkin tapi fiturnya banyak. Apa jangan-jangan kayak Mixu ya dia? Dia punya kayak maksudnya dia punya chain-nya sendiri kan, produksi chain-nya dia punya sendiri makanya bisa murah. Betul banget. Kita harus cari tahu itu. Ya. Lain kali coba kita bahas di ngotot kali ya. Kenapa Cherry bisa murah? Mobil China lah bisa murah. Iya. Terus ada lagi Hyundai Venue itu saingannya Tigo Cross juga tuh. Iya. Berbarengan keluarnya ya. Tapi harganya menurut gua itu mahal banget sih. Beda jauh. Walaupun kualitasnya sendiri ya kualitas Hyundai gitu. Nggak diragukan juga gitu. Itu kalau nggak salah jadi kalau di antara pesaingnya jadi yang paling mahal. Karena dia harganya tuh 340 juta. Cuman satu varian doang lah gitu. Iya, satu varian. Makanya mereka ngeluarin satu varian dulu kali ya. Benar. Jadi cek ombak dulu. Betul. Apakah kelasnya. Tapi kalau menurut gue ya, kelasnya mobil SUV kayak SUV compact ya. Apa crossover ya? Mobil crossover itu termasuknya sepi sih di Indonesia. Menurut gue ya. Marketnya nggak se-hype yang lain sih. Iya, nggak serame SUV beneran. MPV, SUV. Low SUV, low MPV itu nggak serame mereka gitu. Benar. Tapi ya boleh lah, boleh dicoba. Untuk anak-anak muda kayaknya crossover itu cocok sih. Betul. Cocok banget crossover itu. Terus ada baru. Ada BYD juga ngeluarin BYD Seal Lion 7. Iya, jadi itu adalah mobil Seal berbentuk SUV atau crossover. Betul. Bentuknya. Bentuk SUV Seal. Tapi kenapa yang gue bingung? Kenapa BYD Seal Lion 7? Ya nggak tahu sih. Gue itu 7-nya tuh dari mana gue nggak ngerti sih. Kenapa tiba-tiba ada 7? Apakah 7 seater? Enggak juga. Cuma 5 seater doang. 5 seater doang. Aneh juga itu. Benar. Tapi itu mobil keren sih. Keren gua daripada Seal mendingan itu. Iya. Gua juga. Harganya juga lebih murah. Bener. Harganya lebih murah. Walaupun emang kalau 0-100-nya nggak secepat Seal. Ya kan dia bukan performance car. Iya, walaupun emang tapi tetap kenceng juga 4,5 detik 0-100 ya. Ya mobil listrik. Iya. Iya 4,5 detik untuk mobil yang segede itu. Iya. Kayaknya masuk akal sih. Masuk akal. Dan udah kita cobain ya kemarin ya. Audio di dalamnya kedap. Suaranya bagus banget. Keren. Nggak kayak brand yang satunya yang pakai Yamaha tapi suaranya gimmick doang ya. Gimmick doang. Premium sound. Enggak. Yang ini beneran premium sound walaupun gila sih. Walaupun dia nggak ngaku-ngaku pakai sound apa. Walaupun ada ya dia kerja sama sound apa gitu ya ada. Gue tuh suka di sisi lain tuh duduk belakangnya sih. Lega. Menurut gue dengan tinggi gue yang segini itu menurut gue lega, enak duduknya. Iya, setuju. Terus apalagi ya? Oh, ada yang mengguncangkan dunia. Ini mobil listrik. Apa tuh? Di booth sebelahnya yaitu Honda. Akhirnya dia mengumumkan harga untuk mobil EN1. HRV listrik. Betul. Ya buat yang udah pada tahu atau belum dengar. Honda tuh pernah ngasih lihat dulu. Tahun yang lalu 2024 itu adalah mobil listrik. Ada dua kan, ada Stepwagon sama EN1. Stepwagonnya kan hybrid. Sama yang Brio listrik itu apa? S1 ya? Mobil S1. Nah, S1 yang udah dikenalin duluan malah nggak keluar. Nggak keluar di Indonesia. EN1 yang dikenalin akhir-akhir
Akhirnya dikeluarin juga harganya? Iya, dikeluarin. Dan tapi itu sistemnya subscription. Subscription. Sewa. Oh, berarti harus langganan. Iya, langganan. Langganan. Jadi, kalau langganan harusnya murah dong. Wah. Berapa? Berapa nih? Per bulannya 22 juta lah. 22 juta per bulan selama 5 tahun. Harus 5 tahun? Iya, selama 5 tahun. Dan nanti di akhir masa peminjamannya atau sewanya, itu ada opsi pembelian. Nah, opsi pembeliannya itu gua nggak tahu tuh, masih nambah uang lagi atau apakah langsung dikasih begitu aja? Itu gua masih nggak tahu. Tapi kemungkinan kalau opsi pembelian namanya juga pembelian, pasti kan harus ditebus. Iya, pasti ada sisanya. Berapa tadi? 20? 22 juta untuk 60 bulan atau 5 tahun. Kalau gua hitung nih ya, kali dah 22 kali 60 berapa? Ini totalnya tuh sekitar 1,32 miliar. 1,32 miliar. Untuk 5 tahun SRV listrik, tapi masih harus dibalikin. Bukan jadi hak milik. Mending Hyundai Ioniq 5N nggak sih? Iya. Kalau nggak, ya, iya, kalau logikanya kan mendingan itu ya. Iya. Kalau nggak beli J6 nih, J6 dapat 2. Iya. Dapat, iya. J6 2 itu. Nambah berapa lagi bisa dapat si lain sama M6. Iya. Beli 2 mobil bisa. Banyak banget mobilnya. Nah, itu bingung sih. Dan itu cuman 300 unit doang. Mobilnya. Ya. Jadi eksklusif lah ya. Ya mungkin ya gue akan jadi devil advocate nih. Ya 22 juta untuk mobil kayak gitu worth it aja menurut gue, kalau orang yang udah nggak mikirin duit. Iya. Kayak perusahaan buat si direktornya, CFO-nya, si level itu cocok. Emang si Honda itu ngomong kalau si SRV ini emang SRV listrik IN1 ini emang buat B2B sebenarnya cocoknya. Targetnya memang B2B ya? Iya, B2B. Jadi mobil sewaan perusahaan. Iya, gitu. Apa sih? Fleet. Namanya fleet. Jadi fleet namanya. Tuh. Apalagi? Sebelahnya apa? Sebelahnya ada Toyota. Toyota tuh ada Camry Hybrid sama Corolla Cross baru. Hybrid juga yang baru lah. Terus juga sebelahnya lagi, Wuling. Wuling akhirnya mengeluarkan fast charging. Bukan fast charging. Port chargingnya udah CCS 2 untuk yang Cloud TV. Tadinya kan GBT aja. LGBT tadinya. Ngawur bukan itu. Kan long, dia terlalu lama ngecasnya. Ya itu. Terus dia ada varian baru juga tuh si Cloud TV. Terus REV juga dapat pembaruan. Iya, REV dapat pembaruan. Iya, peleknya model baru, ada warna baru, warna hitam. Warna dalam interior juga baru. Iya. Ada yang model krem-krem gitu, bagus banget. Apakah itu untuk menjegal yang saingannya Vietnam itu karena ada warna baru? Iya, yang Vietnam warnanya malah bagus-bagus. Gitu. Kalau gue lebih suka yang warna yang Vietnam ya. Ya, nah kita ngomong-ngomong Vietnam ya ini tadi Vietnam. VF3. Tadi udah ya tadi. Udah. Ya. Tapi boleh lah dibahas lagi. Persaingan antara REV dan VF3 kayaknya bakal rame sih. Bakal seru karena untuk orang-orang yang suka modif. Iya, itu mobil bahan banget sih. Betul. Bisa banyak banget dibongkar ya. Mobil listrik kecil, peleknya udah standarnya udah gede banget. 16 gede. Gampang lah nyari pelek itu kalau misalnya ganti-ganti. Iya, karena REV 16 kan agak susah ya. Karena ringnya kecil kan. Kalau ini kan 16. Terus dia harganya nih khusus di IMSA atau gimana ya? Jadi harga normalnya itu 227. Iya, 230. Ya. Tapi di IMS ada cashback sekitar 35 juta. 189. Ya, jadi 180 jutaan itu harganya udah emang bakal ngehajar REV. Iya, mepet terus. Dan juga REV sekarang cuma 2 varian ya? Ya. Yang light sama yang new ya. New tuh itu yang standar tuh udah nggak ada kan? Iya. Jadi yang 300 sama 300 cuma bedanya trimnya mungkin. Iya, trimnya aja. Terus apa baterainya sama-sama 300. Iya.
Terus apa lagi ya? Banyak sih, sumpah banyak. Tapi kalau dibandingin nih REV sama VF3 itu ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya. Kalau VF3 itu kekurangannya dia menurut gua adalah baterainya. Iya, karena baterainya cuma bisa sampai 200 kilo doang. 212 sampai 215 gitu. Iya, 200-an kilo lah. Masih kalah dibanding sama REV. Dan REV brandnya udah termasuk kuat guling di Indonesia. Ya, benar. Kalau VinFast baru di kemarin. Ya tapi kita coba lah persaingan seru ini antara REV dan VF3. Betul. Siapa tahu nanti dibahas sama Mas Nabil di head to head. Bisa. Betul. Harus ada Jayco akhirnya masuk. Yes, J7. Masuk J7 dan memperkenalkan J8. Iya, tapi yang dijual-jualan J7. Itu harganya, wah, CR-V ketar-ketir. Betul. Harganya jauh banget di bawah CR-V. Betul. Dan klaimnya dia bisa 1 tangki bahan bakar sampai ke Bali. Dari Jakarta ke Bali tanpa ngisi. Betul. 1.300 km katanya bisa. Tapi yang SHS, yang varian hybridnya. Yang hybridnya itu. Gokil. Tapi katanya kalau ngisi tangkinya langsung full 1.500.000. Ya, gak apa-apa. Tapi kan sampai Bali. Iya, sampai Bali aman aja. Sama dia klaim katanya 1 bulan gak usah isi bensin. Bisa. Kalau rumahnya dari Kebon Jeruk ke Kamal. Dekat kan? Dekat. Iya, gak usah ngisi bensin emang sebulan. Dan kalau rumahnya kayak gue Sentul 10 hari udah ngisi kayaknya. Udah habis ya. Iya. Tergantung jarak aja sih itu mah. Tergantung jarak gitu soalnya. Dan itulah ya, itu menarik juga. Dia 7 Geli juga, Gili X5 itu juga oke. Tapi kok nggak banyak orang yang bahas ya? Apa karena dia itu udah keluar duluan, udah launching duluan? Enggak sih, menurut gua tenggelam sama mobil-mobil yang lain. Yang baru-baru ini ya? Kayak yang baru akhirnya launching harga kayak Ion V. Akhirnya dia harganya 470 sama 430 atau 450. Udah fix itu harganya. Kemarin kan katanya di bawah 500 di bawah 500. Beneran? Tapi di atas 450. Iya. Kalau sekarang udah fix 475. Iya, 475 sama satu lagi itu 430 kalau nggak salah. Dengan katakanlah harga yang paling tinggi kan ya 475 bisa dapat 600 kilo, dapat kulkas. Joknya enak banget tuh. Joknya bisa ditidurin yang sebelah kiri. Bener. Enak banget, pokoknya itu jadi pilihan. Jadi pilihan itu. Terus apa lagi, As? Apalagi? Suzuki itu memang bukan mobil baru, tapi muncul tiba-tiba. Iya, ada EPV betul, EPV mobil 20 tahun yang lalu muncul kembali. Iya, di pameran. Biasanya nggak dipamerin. Nggak pernah dipamerin tuh mobil, tiba-tiba muncul. Iya, EPV kan emang sebenarnya masih ada, tapi hanya untuk fleet kan. Iya, nggak terlalu banyak. Boxnya, nggak terlalu banyak lah mungkin. Tapi ternyata masih dijual untuk penumpang. Iya, itu masih rapi banget sih itu. Iya, itu bagus. Jadi dia di pembaruan tapi nggak ninggalin kesan-kesan kayak 2000-an gitu ya. Iya. Kursi masih pakai fabric. Ada tape-nya single din. Iya, terus ada ininya apa namanya pemantiknya. Iya, pemantiknya walaupun dibuka kosong. Gak ada apa-apa. Antennya masih bisa dinaik turunin. Iya, terus ada asbaknya masih ada asbak. Iya. Masih ada asbaknya, aneh itu. Mesinnya masih di bawah. Iya, nggak pindah. Tapi kok jadi makin tinggi. Iya, gua ngerasanya kayak makin tinggi ya duduknya. Rasa makin tinggi. Karena kita yang terbiasa pakai mobil yang rendah-rendah duduknya. Bisa jadi. Jadi begitu naik MPV lagi tuh kok rasanya tinggi. Iya, karena kebiasaan mungkin kita pakai mobilnya yang duduknya tuh rendah. Iya, mungkin. Tapi itu buat para pencinta mobil tahun 2000-an. Wah, itu gokil sih. Itu bisa lah kalian dapetin. Iya, benar. Harganya 250 juta. Iya, 250 juta kayaknya nih, feeling gua nih bakal tiba-tiba naik lagi nih. Iya. Naik lagi harga gelap lah pokoknya nanti. Karena itu mungkin bisa jadi kolektor item kali ya. Betul. Terus ada juga walau di Jimny lagi di Suzuki ada kerangka. Ya, prong. Toyota. Suzuki prong. Kalau Toyota prong kan di ini ya. India. Di India ya.
Di sini masuknya mereknya Suzuki. Masuk ke sini Suzuki. Suzuki Front. Baru rangkanya doang. Sama yang terakhir mungkin yes. Sebelum menutup. Apa tuh? Ada yang tadi Alphard Mini. Iya. Honri. Iya. Kenapa Honri? Honri salah Boma. Apa lagi dia? Honri Boma. Sebenarnya nggak salah ya. Sebenarnya itu mobil nggak salah tapi kuring banget menurut gua. Dengan harga, gue mikirnya harganya tuh bakal di bawah 150 juta ya. 200 kurang seberapa tuh? 199 juta kan? 100.000. Iya. 100.000. Iya. Menurut gue tuh over menurut gue. Enggak dong, enggak. Honri Boma itu, ini gue membela nih. Gue membela. Honri Boma itu sebenarnya kurang riset aja, Honri. Kapan harus keluarnya? Harusnya sabar-sabar dulu, di riset dulu. Dan kalau mau ngeluarin, jangan ngeluarin yang Boma. Mungkin bisa ngeluarin yang lainnya. Lu kalau mungkin inget, gue tuh takutnya ya, si Honri ini bakal jadi, lu pernah dengar mobil EV Kurnia Motor nggak? Enggak pernah. Jadi dia tuh ada brand China juga, masuk ke Indo. Ngeluarin beberapa mobil listrik emang harganya murah. Itu 100 juta, 80 juta. Nah itu sekarang tuh kayak kabarnya tuh redup gitu. Oh yang modelnya kayak Bajaj itu ya? Iya. Ada yang mirip yang kayak itu kan ya? Iya, macam-macam lah modelnya, ada beberapa. Makanya gue ngeliat Honri ini, apalagi ngeliat lu kalau, sorry ya, gue bukannya mau ngejatuhin atau gimana gitu ya. Ya ini tapi brutal fact. Iya, ini build quality-nya, wah kacau pak. Ya harus di inilah, harus di kualitasnya harus ditingkatkan lagi. Kita bandingin aja nih, harga segitu dibandingkan dengan REV dan si VinFast CF3 tuh ya. Jauh, harganya di bawah itu tapi kualitasnya lebih bagus. Mending gue beli Brio nggak sih? Iya, mendingan beli Brio. Mending beli Brio nggak sih? Enggak, mendingan beli VinFast aja tuh REV. Kalau mau listrik. Iya, mau listrik dan kecil gitu. Iya. Menarik banget lah, banyak banget bahasan. Kita nggak bisa bahas secara saintifik, ilmiah kayak Om Fitra, karena kita bukan siapa-siapa. Kita adalah sotoy-sotoy ya. Iya, sotoy-sotoyanya aja. Karena kita cuma melemparkan opini gimana sahabat otot, tertarik atau enggak. Ya tonton aja video ini dan bandingin tontonannya ke video Om Fitra ya. Itu yang bener di sana ya. Kalau kita sotoy-sotoy aja. Kalau kita dagelan aja. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini dan channel ini. Main juga ke sosial media yang lainnya di TikTok, Instagram @otoproject. Betul. Kalau kalian lagi cari aksesoris, kalian bisa langsung aja datang ke toko variasi terdekat. Kalian bisa langsung aja cari aksesoris Otoproject. Pastikan barang itu asli. Dan juga kalian kalau misalnya pengen langsung nyentuh-nyentuh fitting-fitting, bisa langsung ke garage aja. Betul. Di kota-kota ada di link deskripsi. Betul di sini. Dan juga kalau misalnya mager Mas, gue mager pengennya langsung datang aja. Gua bisa ke e-commerce kita. Oh, di mana? Ada Shopee, Tokopedia, Blibli, sama TikTok Shop. Oh iya, TikTok udah bisa kalian check out di sana. Oke. Banyak-banyak yang menarik lah, promo-promo menarik juga. Dan jangan lupa, apa nih closingannya? Jelek banget kayak gini. Jangan lupa, Otoproject. Gitu kan? Oke. Tuh, 2, 3. Otoproject. Bikin mobil. Auto keren. Sekali lagi dong. Jangan lupa Otoproject. bikin mobil auto keren.